Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersan Kurniawan dengan NIM channel 504244051 pada prodi Sistem Informasi Kota Cerdas di Politeknik Negeri Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak yang dengan topik Sistem Informasi Lokasi Ruangan dan Navigasi Kampus berbasis aplikasi mobile Flutter dan backend Laravel. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil pada topik sistem informasi saya. Di sini saya mengambil studi kasus di Politeknik Negeri Banjarmasin, yang dimana di Poliban ini terdiri atas 25 gedung yang tersebar di area yang cukup luas, yang dimana masing-masing terbagi menjadi beberapa lantai dengan puluhan ruangan di dalamnya. Yang dimana kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya bagi mahasiswa baru, dosen, ataupun tamu maupun pengunjung yang memang masih belum familiar dengan tata letak kampus. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkanlah sistem informasi yang saya buat ini yang bernama Kampus Nav, yaitu sistem informasi lokasi ruangan dan navigasi kampus yang terdiri atas 3 komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu yang pertama backend berbasis Laravel yang menyediakan REST API dan basis data terpusat. Lalu yang kedua, aplikasi mobile berbasis Flutter yang digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan pengunjung untuk mencari ruangan, serta mendapatkan panduan navigasi baik di luar gedung dengan menggunakan peta OpenStreetMap. Lalu yang terakhir ada panel admin berbasis web menggunakan Laravel Blade dan Livewire yang digunakan oleh admin untuk mengelola data ruangan, jadwal, dan denah gedung. Sebelum saya akan melakukan demonstrasi, saya akan menjelaskan dari sisi backend dan frontend yang akan saya gunakan di sini. Pertama, untuk bisa menjalankan backendnya, saya harus menjalankan command ini, PHP Artisan Serve dengan host 0000 dengan port 8000. Kenapa harus menggunakan command ini? Agar server dari backend ini bisa terhubung dengan handphone yang akan saya gunakan. Di sini saya menjalankan aplikasinya itu menggunakan handphone karena laptop saya ini belum terlalu kuat untuk bisa menggunakan emulator. Lalu setelah itu di front end saya harus menjalankan Flutteran agar bisa memunculkan aplikasi di handphone saya seperti di sini. Selain itu juga pastikan alamat IP dari laptop yang saya gunakan ini harus sama dengan di file API constant.dart. Sini terlihat bahwa IP ada di sini adalah 10.82.103.149. Apakah sama dengan yang ada di laptop saya? Iya, sama ya. Berarti memang bisa di run kalau memang sama IP-nya. Oke, tanpa lama-lama saya akan mendemonstrasikan hasil dari sistem informasi buatan saya. Sini saya akan buka aplikasi di handphone saya, yaitu ini Kampus Nav. Sini bisa dilihat bahwa ada list dari semua gedung yang ada di Poliban, mulai dari kantor pusat, lalu ada gedung jurusan teknik sipil, ada gedung teori teknik mesin, hingga sampai terakhir yaitu perpustakaan. Lalu di sini ada juga fitur untuk cari per gedung, yang mana ini semacam shortcut. Lalu sini ada cari ruangan. Misal saya ingin mencari ruangan di gedung H, maka sini akan muncul kelas H101 dan seterusnya. Lalu di sini yaitu fitur utamanya yaitu navigasi. Sini bisa terlihat bahwa saya menggunakan map dari OpenStreetMap, yang dimana ada berbagai macam titik lokasi yang sesuai dengan gedung-gedung yang ada di Politeknik Negeri Banjarmasin. Nah, contoh saya akan mengambil di gedung D, yaitu gedung jurusan teknik elektro.
Di sini terlihat bahwa saya bisa menghitung rute atau melihat rute menuju ke gedung D, yang dimana akan terhubung ke Google Maps. Lalu di sini akan terlihat bahwa akan terlihat rute menuju ke gedung D. Dan ini juga berlaku untuk semua titik-titik lokasi yang ada di maps ini. Bisa lihat, bisa langsung dari parkiran mobil, lapangan poliban, ini semacam titik lokasi. Lalu yang sini juga ada cari ruangan. Misal saya ingin cari gedung A, lalu saya melihat rute ke gedung, lalu sini akan muncul kembali ke tampilan peta. Lalu sini misalnya saya ingin melihat ruangan di gedung H, tapi saya ingin melihat apakah ruangan tersebut tersedia atau tidak, maka akan muncul di cari ruangan. Lalu saya ingin melihat jadwal pemakaian apa saja yang ada di ruangan kelas ini, yaitu di H101. Misal di sini hari Rabu, Kamis itu tidak ada jadwal, atau hari Senin yang mana memang berarti ruangan ini tersedia. Ini juga bisa memakai filter. Misal saya ingin coba di lantai 1, maka akan muncul ruangan yang cuma ada di lantai 1. Atau saya ingin coba mencari laboratorium, tidak ada karena memang di gedung H ini tidak ada laboratorium. Dan ya, selain ini saya juga bisa login sebagai admin. Misal kalau admin sedang berada di luar ruangan atau sedang kepepet, admin juga bisa login di sini di aplikasi. Saya akan coba login. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada kelola ruangan hingga riwayat perubahan. Misal saya ingin melakukan kelola ruangan, di sini ada A101, ada A102, dimana ini adalah fitur CRUD khusus untuk admin. Misalnya saya ingin edit, ada kode ruangan, bisa saya ubah mungkin jadi A110, ruang kepegawaian, misal ingin di lantai 2, lalu simpan perubahan, maka akan tersimpan. Atau ingin nambah ruangan juga bisa. Baik, setelah saya membahas dari sisi aplikasi mobile, sekarang saya akan lanjut untuk membahas pada sisi webnya, yang dimana memang web ini khusus untuk admin dalam melakukan CRUD. Sini saya akan coba login. Saya akan pakai ingat saya, masuk. Sini terlihat bahwa seperti inilah tampilan website khusus untuk admin, yang mana di sini ada berbagai macam dashboard seperti distribusi status ruangan, ruangan yang sedang pemeliharaan, total ruangan, hingga ruangan tersedia, total gedung, lalu yang ruangan digunakan hingga jadwal pada hari ini. Dan juga di sini terlihat aktivitas untuk admin yang sedang dilakukan di sini. Lalu saya akan coba membahas di sini bisa light mode dan dark mode. Nah, saya menggunakan tampilan seperti ini karena saya menggunakan sini saya menggunakan tampilan dari Tailwind CSS karena menurut saya Tailwind CSS itu jauh lebih bagus dibanding saya menggunakan yang template seperti filament. Sini saya akan coba masuk ke kelola ruangan. Sini bisa terlihat ada berbagai macam ruangan, mana bisa saya ubah status ataupun edit ataupun dihapus. Misalnya saya ubah status menjadi sedang digunakan, maka ruangan di sini akan muncul notifikasi seperti sedang digunakan, ataupun bisa diedit misalnya di 110.
lalu bisa disimpan. Baik, oh ini sudah ada ya, mungkin jadi satu ya. Oke, masih tersimpan. Atau kita juga bisa nambah ruangan, misal sini saya gunakan A101, nomor ruangannya terserah. Saya akan pilih gedung A, kamar pusat di lantai 1, tipe kelas kapasitas 0 dan 1 tersedia. Ini saya akan tambah. Oke, ini berhasil ditambah ya, atau mungkin dihapus juga bisa. Baik, terus sini saya akan masuk ke gedung denah, yang mana di sini berfungsi untuk mengatur atau mengelola daripada lantai dan juga denah. Misal saya ingin menambahkan denah untuk menuju ke ruangan yang ada di gedung tertentu, saya bisa tambahkan di sini. Lalu sini saya juga bisa mengelola jadwal. Misal saya ingin menambahkan jadwal di ruangan, misal saya pilih di ruangan A203, mungkin sedang ada kuliah umum gitu, kuliah umum, misal nama penggunanya ini, tipenya sekali pada tanggal tertentu, misal di tanggal, nah sini saya bisa pakai kalender, misal di sini tanggal 11, jam mulainya bisa jam 6 pagi sampai jam 10 sampai jam 9. Simpan. Oh ya, harinya hari Sabtu ya, maka jadwal berhasil ditambahkan. Sini juga bisa memakai filter, ada gedung A sini yang barusan saja saya tambahkan. Sini bisa saya edit ataupun saya hapus. Bisa saya hapus dan maka akan berhasil terhapus. Lalu yang terakhir di sini ada riwayat perubahan, yang mana sini akan terlihat misalnya seorang admin sedang menambah atau ingin menghapus jadwal, maka akan muncul di sini catatan lognya. Di sini ada riwayat seluruh aktivitas CRUD yang dilakukan oleh admin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi pada aplikasi kali ini. Semoga bermanfaat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi sistem pada video ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi video kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.